Shalom adik-adik. Hari ini sekolah minggunya akan ditemenin oleh kakak-kakak dari komplek Angkasa dan Dwi Dwi Kora. Kora. Di sini ada Kak Tracy Kak Jessica, ada Kak Nina. dan juga ditemani sama kakak-kakak Tim pemusik. Oke, kakak mau tanya dulu nih, adik-adik hari ini apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kalau emang luar biasa, Kita cek ombak dulu nih. Iya, Kita cek dengar ombak suaranya dulu. ya Kak ya. Kita tanya semangatnya dulu ya Kak ya. Oke, kita coba dengerin. Oke, kakak mau denger semangatnya. Pasukan Allah, siap! Sekali lagi kali Belum ya Kak ya. semangat Kak Nina, sekali lagi boleh. Oke, pasukan Allah, siap! Oke. Hari ini kita memulai sekolah minggunya dengan kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mau nyanyi bareng-bareng terima kasih Tuhan. Dengan sikap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulang lagi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik dengan sikap yang lebih berdoa kita mau ulang lagi dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku
mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari ini. Dan sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga kami ya Bapa boleh mendengar cerita tentang Engkau, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau serahkan sekolah minggu kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat dong pastinya. Masih Semangat dong Kak, dong, harus Kak. semangat. Oke, walaupun di rumah aja ya Kak ya. Betul. Kalau masih semangat kita semuanya sekarang boleh bangkit berdiri. Kita Yuk, mau angkat adik-adik bangkit pujian berdiri. Laskar Kristus. Oke, siap. Pakai gerakan ya Kak ya. Siap. Ayo semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap, gerak, dong. Yeay. Oke adik-adik. Oke, selanjutnya kita mau ada satu pujian lagi sebelum masuk firman Tuhan. Adik-adik tahu kan bahwa kasih Tuhan Yesus itu dalam dalam banget, sekali. tinggi sekali, Wow. besar sekali. Oke, kita mau akan satu pujian. The love of Jesus. Adik-adik nyanyinya harus pakai gerakan juga ya. Betul. Ikutin kakak-kakak. The Love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Love Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Higher. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Ternyata adik-adik masih Luar semangat. biasa Luar semangatnya nih. biasa. Semangat Kak. Oke adik-adik sekarang boleh duduk, kita mau dengerin firman Tuhan. Semuanya siapkan hati dan pikirannya. Oke sebelum itu kita mau angkat pujian, Yesus sayang padaku. Adik-adik boleh dengan sikap berdoa, kita mau nyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku.
adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum itu Kanina mau pimpin kita dalam doa. Oke, adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk awal mula ibadah ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca firman-Mu. Tolong berkati kami Tuhan, berikan kami konsentrasi yang baik. Biarlah firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak yang akan membawakan firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, bacaan Alkitab kita minggu ini terambil dari Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 16. Maka akan bacain untuk kita semua ya. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu pada Tuhan. Adapun Musa, seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga dari kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan yang menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Bukan demikian hamba Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Lalu Harun kepada Musa, Tuhanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak bubur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian dia berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian boleh keluarlah ia dan ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar dari tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Dalam sebuah perkemahan, terlihatlah Harun beserta Miriam yang sedang membicarakan seseorang. Mereka terus saja membicarakan orang tersebut. Orang yang dibicarakan mereka adalah Musa, adik mereka. Itu kenapa sih si Musa menikahi perempuan Kus yang bukan dari bangsa kita? Iya, aku juga heran. Orang Kus kan bukan bangsa Israel. Iya, tetapi kenapa Tuhan selalu memilih dan percaya kepada Musa? Kenapa ya Tuhan tidak marah saja kepada Musa? Dan kenapa Tuhan gak pilih kita saja? Dan Tuhan mengetahui perbincangan antara Miriam dan Harun.
Lalu Tuhan memanggil Miriam, Harun, dan Musa keluar kemah. Miriam, Harun, Musa, keluarlah kalian. Setelah mereka bertiga keluar, Tuhan turun dalam rupa tiang awan. Harun, Miriam, mengapa kalian iri hati terhadap adik kalian si Musa itu? Jikalau aku ingin memilih seorang nabi, pastilah aku akan memilih Musa, karena dia memiliki hati yang lembut dan setia kepadaku. Mengapa kamu mencari-cari kesalahan Musa? Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Harun dan Miriam, dengan tanda tiang awan naik dari atas kemah ke langit. Tanganku kenapa ini? Kok putih-putih muncul di seluruh badanku? Kenapa ini, Harun? Hah? Maryam? Maryam, kamu kenapa? Aku tidak tahu, Harun. Lalu berlarilah Harun menemui Musa. Musa, Miriam tertimpa musibah, dia kena kusta. Janganlah kau timpakan kusta itu juga kepada kami, Musa. Musa berseru kepada Tuhan, "Ya Allahku, sembuhkanlah dia." Lalu Tuhan menjawab Musa, "Biarlah si Miriam selama 7 hari dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya karena perbuatannya itu. Lalu setelah 7 hari, barulah ia boleh diterima kembali." "Baik Tuhan." Lalu berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Gimana, Leonita? Apa kamu sudah mengerti dengan cerita tadi? Iya, Jovi. Aku sudah mengerti. Kita tidak boleh iri hati ya dengan orang lain. Lalu kita juga tidak boleh menjelekkan orang lain ya. Iya, betul itu. Tuhan tidak suka jika kita melakukan hal itu. Tuhan bisa marah. Iya, aku tidak mau Tuhan marah. Nah, makanya, Leonita, kita harus seperti Musa, memiliki hati yang lembut dan selalu setia kepada Tuhan. Iya, Jovi, aku mau. Oke. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita hari ini. Cerita hari ini tentang Miriam, Harun, dan Musa. Nah, adik-adik tidak boleh iri hati ya, dan tidak boleh mengejek orang lain. Kita harus lembut hati dan selalu setia sama Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom.
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jangan lupa setelah ini ada video tentang aktivitas untuk dikerjakan di rumah. Oke, Kak. Jangan lupa untuk kerjakan aktivitas Jangan ya lupa kerjakan adik-adik. aktivitas ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu, bersama Kak Rara. Hari ini kelas kecil akan membuat aktivitas. Aktivitas yang kita buat hari ini yaitu adalah lembar hati. Ikutin cara-caranya ya. Nah, sekarang kita mau siapin dulu peralatannya ya. Yang pertama, ada 1 buah karton. Ataupun adik-adik bisa menggunakan HVS, ataupun asturo, ataupun kertas apapun. Lalu yang kedua, kita butuh gunting. Guntingnya nanti sama mama papa ya. Yang ketiga, kita butuh pulpen, pensil, ataupun spidol. Dan yang keempat, biar lebih berwarna, adik-adik bisa pakai pensil warna, ataupun krayon, ataupun spidol. Sekarang, ikutin cara-caranya ya. Langkah pertama, adik-adik harus menyiapkan kertasnya. Lalu, adik-adik lipat 2. Sudah dilipat seperti ini. Lalu kita mau lipat lagi, tapi lipatnya ke arah luar ya. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita bisa buka tutup seperti ini. Setelah adik-adik melipat menjadi 2 bagian, lalu adik-adik lipat seperti ini. Lalu adik-adik buat motif seperti ini, sketsa. Setelah dibuat sketsa seperti ini, adik-adik boleh menggunting bersama orang dewasa, seperti mama ataupun papa. Setelah digunting menurut sketsanya, lalu adik-adik buka jadinya seperti ini deh. Jadi, 2 hati yang bersatu. Setelah ini kita gambar bareng-bareng ya. Di dalam lembar hati ini, adik-adik bisa menghias seperti ini. Di bagian depannya ada salib yang bisa adik-adik kreasikan, lalu diwarnai di bagian luarnya. Setelah itu, di dalamnya adik-adik bisa membuat hati seperti ini, yaitu hati yang retak ataupun iri hati. Dibuat garis tengahnya dulu secara bergelombang, lalu adik-adik bisa mewarnai dengan 2 warna yang berbeda. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Happy Sunday. Halo adik-adik semua, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Alat yang akan kita gunakan adalah kertas warna, karton manila atau karton warna apapun, kertas HVS atau A4, pulpen, lem kertas, gunting, spidol, pensil atau pulpen. Gunting kertas putih atau kertas HVS berbentuk hati, lalu karton atau kertas yang berwarna digunting juga berbentuk hati. Kertas berwarna berbentuk hati digunting seperti ini. Seperti ini ya adik-adik. Jadi hatinya seperti retak atau terpisah gitu. Nah, oke. Setelah itu adik-adik boleh tempelkan hati yang retak di hati yang utuh. Jadinya seperti ini. Di dalam hatinya utuh, di luar hatinya retak. Nah, di dalam hati yang utuh adik-adik bisa tambahkan lem. Jadi di pinggir-pinggirnya saja ya, jangan sampai full, supaya atas dan tengah bisa dibuka. Di bagian hati yang retak, adik-adik bisa tulis hal-hal yang tidak boleh adik-adik lakukan, seperti iri hati, dengki, pemarah, mengejek teman, tidak taat kepada orang tua atau guru.
Di dalam hati yang utuh, adik-adik bisa tuliskan hal-hal yang sebaiknya adik-adik lakukan, seperti lembut hati, taat, rendah hati, pemaaf, sabar, dan lain-lain. Nah, jadinya seperti ini. Di bagian hati yang retak, tertulis hal-hal yang tidak boleh adik-adik lakukan. Kalau kita buka dalam hati yang utuh, tertuliskan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Semoga tidak ada iri hati di dalam hati kita ya adik-adik, agar hati kita penuh dengan kasih dan penuh dengan damai. Selamat mengerjakan adik-adik semua. God bless you. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak mau jelasin untuk aktivitas sekolah minggu dari rumah, khususnya untuk kelas media ya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan itu adalah yang pertama adalah karton. Kartonnya ini boleh warna apa aja ya adik-adik. Terus kita butuh double tip. Double tip ini nanti untuk kita buat lingkarannya. Kemudian kita butuh sedotan. Sedotan ini kalau nggak ada sedotan kita bisa pakai stick es krim atau yang lainnya. Terus selanjutnya kita butuh spidol dan juga gunting. Kita mulai aktivitasnya ya. Kita akan buat lingkaran dari double tip ini. Kalau sudah, kita akan gunting lingkaran ini. Setelah digunting, hasilnya akan seperti ini ya, jadi bentuk lingkaran. Nah, setelah jadi lingkaran ini, kita akan buat pakai kertas karton dengan warna lain. Nah, kakak kali ini pilih warna pink. Kalian bisa pilih warna apa aja. Nah, kertas pink ini adalah untuk membuat matanya ya adik-adik. Nah, setelah dibuat matanya, kita buat warna hitam di bawah ini seperti ini. Contohnya. Dan selanjutnya kita tempelkan double tape ini di belakang emoticon mata ini. Tadi setelah kalian tempelkan matanya di kertas yang kosong ini, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nanti kalian tinggal buat emoticon senyum di sini dan juga kalian buat ayat Alkitab tentang iri hati dan kalian tambahkan tempelan sedotan di sini. Jadinya hasil jadinya akan seperti ini.